Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah ruas jalan di kota Bandung terendam banjir, lalu lintas macet. Pembatasan pembelian BBM subsidi diberlakukan, antrean di SPBU semakin panjang. Antrian pencairan BLT, BBM, dan BPNT diwarnai warga yang berdesakan berebut antri. Informasi pertama untuk Anda, hujan deras yang melanda kota Bandung pada Sabtu petang membuat sejumlah jalan terendam banjir. Sejumlah ruas jalan di kota Bandung terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi serta drainase yang tertutup oleh sampah sehingga air meluap ke jalan. Sejumlah jalan yang terendam banjir diantaranya Jalan Cibaduyut dan Kopo yang merupakan jalur penghubung menuju ke Kabupaten Bandung. Jalur Soreang menuju Bandung terputus tidak bisa dilalui kendaraan. Ini yang keputus jalur mana aja, Kang? Sore yang ke Bandung putus ini. Ini air dari mana, Kang? Dari Pasar Caringin. Sering kejadian kayak gini, Kang? Oh, imbasnya ke sini. Hujan gede. Jadi gede. Ini air dari mana, Kang? Air dari ya pembuangannya dari mana-mana sih. Cuma ini yang paling gede. Limpasan dari Menurut warga, dalam sepekan banjir sudah terjadi sebanyak 4 kali di wilayah ini. Banjir juga membuat lalu lintas macet total akibat banyak kendaraan yang mogok. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Diguyur hujan deras selama beberapa jam, Sukabumi dikepung bencana pada Jumat pekan kemarin. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, ada 9 kejadian yang melanda sejumlah wilayah Kota Sukabumi, mulai dari tanah longsor serta pergerakan tanah, banjir hingga rumah roboh. BPBD akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menanggulangi sejumlah bencana, membantu warga yang terdampak. BPBD juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim serta bencana. Ini terjadi ada 9 kejadian, 5 kejadian longsor, kemudian 3 banjir dan 1 rumah roboh. Untuk saat ini kami akan langsung menindaklanjuti berkoordinasi dengan dinas teknis terkait berkaitan dengan infrastruktur, fasilitas umum dan perumahan pemukiman yang terdampak. Kita beralih ke informasi lainnya, kecelakaan bak adu banteng. 1 unit truk tabrak sepeda motor di Sumedang pada Sabtu pagi. 1 orang tewas. Satu unit truk terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kecelakaan ini bermula saat sepeda motor melaju dari arah Bandung menuju ke arah Sumedang. Saat pengendara motor hendak menyalip kendaraan lain dari sebelah kanan, datang truk dari arah berlawanan sehingga tabrakan tak terhindarkan. Pengendara sepeda motor atas nama Umar Dani tewas di tempat setelah sempat terseret sejauh 20 meter. Dari arah sana, mobil itu truk itu dari sana, jadi langsung berhadapan. Oh, adu banteng namanya? Ya. Kalau korbannya gimana Pak tadi kondisinya? Korbannya kalau yang keseret ke sini sama ban itu, ban truk. Selamat apa meninggal? Meninggal, udah meninggal. Meninggal di sini. Usai dievakuasi dari tempat kejadian perkara, jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari. Keluarga korban yang datang hanya bisa menangis saat melihat Umar Dani sudah tidak bernyawa. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Akibat diguyur hujan, atap serta tembok rumah warga di Cianjur ambruk, 3 orang terluka.
3 orang warga Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur tertimpa reruntuhan tembok serta atap rumah yang ambruk. Kejadian ini bermula saat terjadi hujan deras. Ketiga korban yang sedang terlelap tidur tertimpa oleh atap dan tembok bangunan yang tiba-tiba ambruk, diduga atap serta tembok rumah lapuk akibat diguyur hujan. Dari 3 orang korban, 1 orang diantaranya merupakan balita berusia 2 tahun mengalami luka ringan di bagian tangan. Malam ke ibu saya sama keponakan lagi tidur, nggak tahu-tahu ketiban runtuhan rumah. Itu hujan lagi deras, Kang? Hujan lagi deras. Ada angin waktu itu nggak? Nggak terlalu kencang. Sementara 2 korban lainnya yang mengalami luka berat kini dirawat di rumah sakit. Jam 11 baru hujan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Berita lainnya untuk Anda, ini ada seorang pemandu wisata yang sedang mendampingi mahasiswa berwisata Arung Jeram, hilang dan diduga hanyut terbawa arus Sungai Grand Canyon. Hingga kini korban belum juga ditemukan. Pencarian korban atas nama Abdul Rahman, pemandu wisata yang hilang di Sungai Cijulang, Kabupaten Pangandaran, belum membuahkan hasil. Padahal tim SAR gabungan sudah menyusuri sungai dengan menggunakan 2 perahu, namun hingga kini korban belum juga ditemukan. Kondisi sungai yang dalam serta arus yang deras ditambah cuaca buruk membuat pencarian semakin sulit. Tim SAR gabungan akan melakukan rekayasa arus sungai sehingga tidak ada kendala saat proses penyelaman di titik lokasi kejadian. Kami akan melakukan rekayasa terhadap aliran sungai. Pada saat posisi itu akan kita alihkan aliran sungai ataupun ya mengalihkan arah dari debit air ke atas, tetap mengalir, tapi di tempat kejadian itu akan kita fokuskan untuk penyelaman. Nah, supaya arus dari air dari atas ini tidak menghambat maupun menjadikan kendala di lapangan pada saat proses penyelaman. Makanya pengalihan arus namanya. Nah, dengan cara apa? Ya ditutup dengan gedek lah kalau orang lokal sini. Artinya berarti karakter sungai di sini seperti apa? Di mana ada Adik? Sebelumnya pada hari Selasa 6 September 2022, seorang pemandu wisata bernama Abdul Rahman, warga desa Sindang Sari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, hilang di hulu sungai Grand Canyon. Saat itu Abdul hendak mengantar satu kelompok mahasiswa yang tengah body rafting, namun korban hilang saat sedang berenang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Puting beliung melanda wilayah Cianjur. Akibatnya ratusan rumah warga rusak. 100 lebih rumah warga di Kampung Nyangkewong, Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur hancur akibat munculnya puting beliung. Selain itu, puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon dan menimpa rumah warga. Petugas gabungan evakuasi batang pohon menggunakan gergaji mesin. Menurut data sementara dari BPBD, 3 unit rumah warga rusak berat, sedangkan 108 mengalami rusak sedang dan ringan. Hasil asesmen ada 3 rumah hunian yang dikategorikan rusak berat dan 108 rumah hunian yang dikategorikan rusak sedang dan ringan. Itu kejadiannya kapan, Pak? Kemarin jam 5 sore. Ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, saat ini mengungsi ke tempat rumah kerabat atau tetangganya. Sedang rumah yang mengalami rusak ringan mulai diperbaiki. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Diduga kelebihan muatan, truk yang membawa plastik terguling di jalur Pantura, Subang. Truk bermuatan bahan plastik ini melintas di Jalan Raya Pantura, Pamanukan, Kabupaten Subang. Namun saat berbelok, truk justru terguling. Muatan truk seberat 32 ton berceceran hingga menutup separuh jalan. Diduga truk ini kelebihan muatan. Namun saat mewawancarai karena truk, sayangnya ia tidak bisa menjelaskan detail kejadian. Kurang tahu ya, saya tidur di belakang. Kata supirnya bagaimana katanya? Kurang tahu ya, katanya sama sopir.
Sakitnya sih lebih jauh. Sakit. Om baru tahu setelah ini terbalik, baru sadar gitu ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lalu lintas sempat macet saat evakuasi muatan truk yang tercecer di jalan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.